Kiai Danuri adalah sosok ulama yang sangat dihormati di desanya, Desa Sukamulyo. Beliau dikenal bukan hanya karena ilmunya yang mendalam dalam agama Islam, tetapi juga karena kedermawanannya yang tiada taraf. Kiai Danuri lahir dari keluarga sederhana, namun sejak kecil, ia telah menunjukkan bakat luar biasa dalam memahami kitab-kitab agama. Ketekunannya dalam menuntut ilmu membuatnya menjadi rujukan masyarakat ketika menghadapi berbagai persoalan, baik agama maupun kehidupan sehari-hari. Di usianya yang masih muda, Kiai Danuri sempat belajar di pesantren-pesantren besar di Jawa Tengah. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu, ia kembali ke desanya untuk mengamalkan apa yang telah ia pelajari. Tidak butuh waktu lama, kehadirannya langsung membawa perubahan besar bagi Desa Sukamulyo. Banyak warga desa yang mulai belajar mengaji, salat berjamaah menjadi lebih ramai, dan kegiatan keagamaan tumbuh subur di bawah bimbingannya. Selain keilmuannya, Kiai Danuri juga dikenal karena memiliki banyak sawah yang subur. Sawah-sawah tersebut bukanlah warisan dari keluarganya, melainkan hasil dari jerih payahnya sendiri. Meski memiliki harta yang melimpah, Kiai Danuri tetap hidup dengan sangat sederhana. Baginya, kekayaan hanyalah titipan Allah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Setiap panen tiba, Kiai Danuri selalu membagikan sebagian besar hasil panennya kepada warga desa yang membutuhkan. Ia percaya bahwa rezeki yang berkah adalah rezeki yang dibagi. Kebiasaan ini membuatnya semakin dicintai oleh masyarakat. Bahkan, banyak orang dari desa-desa tetangga yang datang untuk meminta nasihat darinya atau sekadar berharap mendapatkan sedikit keberkahan dari kedermawanannya. Kiai Danuri juga sering mengajarkan pentingnya bersyukur dan berbagi kepada para santrinya. Harta itu seperti air, jika mengalir, ia akan membawa manfaat. Tapi kalau ditahan, ia akan membusuk. Begitulah pesan yang kerap ia sampaikan. Kalimat sederhana ini menjadi prinsip hidupnya yang dipegang erat hingga akhir hayatnya. Selain membagikan hasil panen, Kiai Danuri juga mendirikan pesantren kecil di dekat rumahnya. Pesantren itu awalnya hanya diisi oleh beberapa santri dari desa setempat. Namun, seiring waktu, semakin banyak santri yang datang dari berbagai daerah untuk belajar darinya. Pesantrennya menjadi tempat di mana ilmu agama dan ilmu kehidupan diajarkan secara seimbang. Para santri tidak hanya diajarkan membaca kitab, tetapi juga diajak turun ke sawah untuk memahami pentingnya kerja keras dan kemandirian. Suatu hari, seorang pedagang kaya dari kota datang menemui Kiai Danuri. Ia menawarkan kerja sama dalam mengelola sawah-sawah miliknya agar hasil panennya bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Namun, dengan halus, Kiai Danuri menolak tawaran itu. Baginya, sawah-sawah itu bukan sekadar sumber penghasilan, melainkan ladang amal dan keberkahan. Ia lebih memilih mempertahankan tradisi membagikan hasil panen kepada masyarakat daripada mengejar keuntungan yang lebih besar. Keputusan itu sempat menuai kritik dari beberapa orang yang menganggap Kiai Danuri terlalu idealis. Namun, waktu membuktikan bahwa pilihan Kiai Danuri membawa manfaat yang jauh lebih besar. Warga desa semakin sejahtera, rasa kebersamaan semakin kuat, dan suasana desa menjadi lebih damai. Kiai Danuri pun semakin dihormati, tidak hanya sebagai ulama,
tetapi juga sebagai pemimpin yang bijaksana. Kisah hidup Kiai Danuri juga penuh dengan keajaiban kecil yang sering diceritakan oleh warga. Ada yang bercerita bahwa sawah miliknya tidak pernah kekeringan meski musim kemarau panjang melanda. Ada pula yang percaya bahwa keberkahan dari doanya membuat hasil panen warga desa selalu melimpah. Meski begitu, Kiai Danuri tidak pernah merasa dirinya istimewa. Ia selalu mengingatkan bahwa semua itu adalah karunia Allah semata. Sebagai seorang ulama, Kiai Danuri juga sangat dekat dengan generasi muda. Ia sering mengajak para pemuda desa untuk aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Ia percaya bahwa pemuda adalah tulang punggung masa depan, sehingga mereka harus dibekali dengan iman yang kuat dan akhlak yang mulia. Tidak jarang, ia mengajak mereka duduk bersama di balai desa untuk berdiskusi tentang berbagai masalah yang mereka hadapi. Pada suatu malam, Kiai Danuri mengundang seluruh warga desa untuk menghadiri pengajian khusus. Dalam pengajian itu, ia menyampaikan pesan yang sangat menyentuh hati. Ia mengingatkan pentingnya menjaga harmoni dalam kehidupan, baik dengan sesama manusia, alam, maupun Sang Pencipta. Kata-katanya yang lembut namun penuh makna membuat banyak orang tersadar akan pentingnya menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Kiai Danuri juga dikenal sebagai orang yang sangat menghormati alam. Ia sering mengingatkan warga desa untuk tidak merusak lingkungan. Sawah-sawah yang ia kelola selalu diperlakukan dengan penuh perhatian. Ia bahkan mengajari para petani metode bercocok tanam yang lebih ramah lingkungan agar tanah tetap subur dan hasil panen tetap berkualitas. Hingga usia senjanya, Kiai Danuri tetap aktif mengajar dan membimbing masyarakat. Meski fisiknya mulai melemah, semangatnya untuk berbagi ilmu dan kebaikan tidak pernah surut. Setiap pagi, ia masih menyempatkan diri berjalan ke sawah, menyapa para petani, dan memberikan motivasi kepada mereka. Kiai Danuri adalah teladan nyata bagaimana seorang pemimpin yang rendah hati mampu membawa perubahan besar dalam masyarakat. Melalui ilmu, amal, dan kedermawanannya, ia menunjukkan bahwa keberkahan hidup tidak hanya diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Kiai Danuri tidak pernah sedikit pun merasa khawatir meski hampir seluruh hasil panennya ia bagikan kepada warga desa. Baginya, sawah-sawah itu tetap miliknya, dan panen yang ia hasilkan adalah amanah dari Allah. Harta itu tidak akan habis karena dibagi. Justru semakin kita memberi, semakin banyak pula keberkahan yang kita terima. Begitu ia sering berkata kepada para santrinya dan warga desa. Setiap musim panen tiba, suasana di sekitar rumah Kiai Danuri selalu ramai. Warga dari berbagai lapisan masyarakat berkumpul untuk menerima bagian hasil panen. Kiai Danuri sendiri turun tangan, membagikan beras dan hasil bumi dengan senyum tulus. Tak pernah ada diskriminasi dalam pembagian itu. Semua warga yang membutuhkan pasti mendapatkan bagiannya. Bahkan, ia seringkali menyisakan bagian khusus untuk mereka yang tidak mampu datang ke rumahnya karena sakit atau keterbatasan lainnya. Jika sawah ini adalah ladang dunia, maka panennya adalah bekal akhirat, ucap Kiai Danuri suatu ketika kepada seorang pemuda yang bertanya mengapa ia begitu dermawan. Kata-kata itu melekat di hati banyak orang, menjadi pengingat bahwa dunia hanyalah tempat untuk menanam kebaikan yang akan dipetik hasilnya di akhirat kelak.
Meski begitu, Kiai Danuri tidak pernah membiarkan sawah-sawahnya terbengkalai. Ia selalu memastikan bahwa tanahnya dikelola dengan baik dan para pekerja yang membantu menggarap sawah mendapatkan upah yang layak. Kita bekerja bukan hanya untuk hidup, tetapi juga untuk menyejahterakan orang lain, katanya kepada para petani yang bekerja bersamanya. Karena sikapnya itu, tidak ada satupun petani yang merasa keberatan bekerja di bawah bimbingan Kiai Danuri. Bahkan, mereka menganggapnya sebagai keluarga. Selain kedermawanannya, Kiai Danuri juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana dalam memberikan nasihat. Banyak warga yang datang kepadanya dengan berbagai persoalan, mulai dari konflik keluarga hingga masalah ekonomi. Dengan kelembutannya, ia selalu menemukan cara untuk menenangkan hati mereka. Masalah itu seperti air keruh. Jika kita tenang, lama-lama ia akan jernih dengan sendirinya, katanya suatu kali kepada seorang ibu yang tengah berselisih dengan tetangganya. Sikap optimis Kiai Danuri juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia selalu percaya bahwa rezeki telah diatur oleh Allah, dan tugas manusia hanyalah berusaha dan bertawakal. Kita ini seperti petani, hanya menanam dan merawat. Hasilnya, biarlah Allah yang menentukan, ujarnya kepada para santri. Nasihat ini menjadi pengingat bagi mereka untuk tidak terlalu larut dalam kekhawatiran, tetapi tetap fokus pada usaha yang terbaik. Keikhlasan Kiai Danuri dalam berbagi juga menarik perhatian banyak orang dari luar desa. Tidak sedikit orang dari kota yang datang untuk melihat langsung bagaimana ia mengelola sawah-sawahnya dan mendistribusikan hasil panennya. Beberapa di antaranya bahkan mengajukan diri untuk membantu atau mendonasikan harta mereka agar bisa mengikuti jejak Kiai Danuri. Namun, ia selalu mengingatkan mereka untuk tidak memamerkan kebaikan yang dilakukan. Sedekah itu seperti air yang mengalir di bawah tanah, tidak perlu dilihat orang, tetapi manfaatnya tetap terasa, katanya. Bagi Kiai Danuri, berbagi bukan hanya soal materi, tetapi juga perhatian dan kasih sayang. Ia sering menyempatkan diri mengunjungi warga yang sedang sakit atau mengalami musibah, membawa makanan atau sekadar memberikan doa dan dukungan. Kehadirannya selalu membawa ketenangan, seolah-olah masalah yang berat terasa lebih ringan dengan kehadirannya. Meski usianya semakin menua, Kiai Danuri tetap menjaga rutinitasnya untuk berjalan di sekitar desa setiap pagi. Ia menyapa setiap orang yang ditemuinya, memberi salam, dan kadang berhenti untuk mendengarkan cerita mereka. Silaturahmi itu seperti pupuk. Ia memperkuat akar hubungan kita dengan sesama, katanya suatu ketika kepada seorang santri. Kiai Danuri juga dikenal karena sering mengadakan majelis ilmu yang terbuka untuk semua orang. Dalam majelis itu, ia tidak hanya membahas kitab-kitab agama, tetapi juga berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Ia mengajarkan para santri dan warga desa tentang pentingnya hidup sederhana, bekerja keras, dan selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Kesederhanaan adalah kekayaan yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, ucapnya dengan penuh keyakinan. Setiap malam Jumat, ia mengadakan doa bersama di masjid desa, di mana warga berkumpul untuk memohon keberkahan dan keselamatan. Doa-doa yang ia panjatkan selalu penuh makna, seringkali membuat banyak orang tersentuh hingga meneteskan air mata. Kita ini hanyalah tamu di dunia. Jangan sampai kita lupa kepada tuan rumah yang memberi kita tempat, katanya di akhir salah satu doa. Di balik kesederhanaannya,
Kiai Danuri juga seorang visioner. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan kebodohan. Oleh karena itu, ia mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak desa. Sekolah itu mengajarkan kombinasi ilmu agama dan pengetahuan umum, sehingga anak-anak tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia. Ketika suatu hari seorang santri bertanya bagaimana ia bisa begitu yakin bahwa berbagi tidak akan membuatnya kekurangan, Kiai Danuri tersenyum dan berkata, hidup ini bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tetapi berapa banyak yang bisa kita berikan. Sebab, yang kita berikan itulah yang sesungguhnya menjadi milik kita. Kisah hidup Kiai Danuri menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang arti sebuah keberkahan. Ia menunjukkan bahwa dengan keikhlasan, keberanian, dan kepercayaan kepada Allah, seseorang bisa membawa manfaat yang luar biasa bagi orang lain. Nama Kiai Danuri pun dikenang sebagai sosok yang bukan hanya alim dalam ilmu agama, tetapi juga kaya dalam amal perbuatan. Di mata masyarakat, ia adalah teladan sempurna bagaimana seorang hamba Allah seharusnya menjalani kehidupan. Kiai Danuri tidak pernah menyangka bahwa kedermawanannya membagikan hasil panen kepada masyarakat desa selama bertahun-tahun ternyata membawa dampak yang sangat besar. Berita tentang sawah-sawahnya yang selalu subur dan hasil panennya yang melimpah menyebar hingga ke kota. Para pedagang dan pengusaha mulai melirik potensi yang dimiliki oleh sawah-sawah Kiai Danuri. Dalam waktu singkat, namanya dikenal sebagai Raja Padi, karena kemampuannya mengelola lahan pertanian dengan sangat baik. Pada awalnya, Kiai Danuri merasa ragu ketika para pejabat kota mendatanginya dan meminta bantuannya untuk menyuplai beras bagi penduduk kota yang saat itu sedang mengalami kelangkaan pangan. Namun, setelah berdiskusi dengan para santri dan petani di desanya, ia akhirnya setuju untuk membantu, asalkan niatnya semata-mata untuk kemaslahatan umat. Jika sawah ini bisa menghidupi lebih banyak orang, maka itulah kewajiban kita, ujarnya dengan tegas. Dengan perencanaan yang matang, Kiai Danuri mulai mengorganisasi para petani di desanya. Ia tidak hanya membagikan ilmu bertani yang ia miliki, tetapi juga menyediakan bibit unggul dan pupuk alami yang selama ini ia gunakan di sawahnya. Hasilnya luar biasa, produksi padi di desa Sukamulyo meningkat pesat, bahkan melebihi kebutuhan desa. Beras-beras itu kemudian didistribusikan ke kota dengan harga yang terjangkau, sehingga masyarakat kota yang sebelumnya kesulitan membeli beras kini bisa hidup lebih tenang. Namun, Kiai Danuri tetap pada prinsipnya untuk tidak mengambil keuntungan pribadi dari hasil sawahnya. Seluruh keuntungan yang diperoleh dari penjualan beras ia gunakan untuk membangun fasilitas umum di desanya, seperti sekolah, masjid, dan jalan-jalan yang menghubungkan desa ke kota. Rezeki ini adalah titipan Allah. Tugas kita adalah memastikan titipan ini sampai kepada mereka yang membutuhkan, ucapnya saat diminta memberikan sambutan di acara peresmian sekolah baru. Kepemimpinan Kiai Danuri yang bijaksana dan penuh kasih sayang membuat para petani semakin semangat bekerja. Mereka tidak hanya bekerja demi penghasilan, tetapi juga merasa bahwa mereka berkontribusi untuk kebaikan yang lebih besar. Dalam waktu singkat, Desa Sukamulyo berubah menjadi salah satu pusat produksi padi terbesar di wilayah itu. Kota-kota di sekitarnya mulai bergantung pada pasokan beras dari desa tersebut, dan nama Kiai Danuri semakin dikenal luas. Meski dijuluki Raja Padi,
Kiai Danuri tetap menjalani hidupnya dengan sederhana. Ia masih tinggal di rumah kayu yang sama, memakai pakaian seadanya, dan setiap pagi turun ke sawah untuk memastikan semua pekerjaan berjalan lancar. Ketika seorang pejabat kota menawarkan tanah di perkotaan agar ia bisa membangun rumah yang lebih besar, ia menolak dengan lembut. Rumah yang besar tidak membuat hati saya lebih bahagia. Bahagia itu cukup dengan melihat orang lain tersenyum karena tidak lagi kelaparan, katanya. Keberhasilan Kiai Danuri juga menarik perhatian para ahli pertanian dari berbagai tempat. Mereka datang untuk mempelajari metode bercocok tanam yang ia gunakan. Ternyata, rahasia di balik kesuburan sawahnya adalah penggunaan pupuk organik yang dibuat dari limbah pertanian dan kotoran ternak. Selain itu, Kiai Danuri juga mengandalkan doa-doa dan niat baik dalam setiap langkahnya. Sawah ini diberkahi bukan hanya karena ilmu, tetapi karena niat kita yang tulus untuk membantu sesama, katanya kepada seorang profesor yang datang dari ibu kota. Suatu ketika, seorang pengusaha besar menawarkan kerjasama dengan Kiai Danuri untuk menjadikan hasil panennya sebagai merek beras premium yang dijual ke luar negeri. Namun, Kiai Danuri menolak tawaran itu. Ia tidak ingin hasil sawahnya hanya dinikmati oleh kalangan tertentu. Beras ini milik rakyat. Jangan sampai yang lapar di dekat kita tidak kebagian hanya karena kita ingin mencari keuntungan lebih besar, ujarnya. Seiring berjalannya waktu, kota yang sebelumnya mengalami kelangkaan beras kini berubah menjadi kota yang berlimpah. Pasar-pasar dipenuhi dengan beras berkualitas dari Desa Sukamulyo, dan harganya tetap terjangkau bagi semua kalangan. Para pejabat kota mengakui bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari peran besar Kiai Danuri. Mereka bahkan memberikan penghargaan kepadanya sebagai tokoh pangan nasional, namun Kiai Danuri menerimanya dengan rendah hati. Penghargaan ini bukan milik saya, tetapi milik semua petani yang bekerja keras siang dan malam, katanya. Masyarakat kota yang terbantu oleh kedermawanan Kiai Danuri mulai menyebutnya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk berbagi, baik dalam bentuk harta maupun ilmu. Tidak sedikit pengusaha dan petani lain yang tergerak untuk mengikuti jejaknya, menjadikan dunia pertanian sebagai ladang ibadah sekaligus sumber keberkahan. Di desa, perubahan juga semakin terasa. Anak-anak desa yang dulu tidak memiliki akses pendidikan kini bisa belajar di sekolah-sekolah yang didirikan Kiai Danuri. Generasi muda desa tumbuh dengan semangat yang tinggi, tidak hanya untuk menjadi petani yang sukses tetapi juga untuk menjadi manusia yang berguna bagi sesama. Kita ini bukan sekadar penanam padi, tetapi juga penanam harapan, ucap Kiai Danuri kepada para pemuda desa. Pada suatu malam, dalam sebuah acara doa bersama, Kiai Danuri mengungkapkan harapannya kepada masyarakat. Semoga apa yang kita lakukan ini bukan hanya membawa kebaikan di dunia, tetapi juga menjadi bekal kita di akhirat. Jangan pernah takut kehilangan karena berbagi, sebab Allah tidak pernah lalai membalas kebaikan kita, katanya dengan suara penuh haru. Kisah Kiai Danuri sebagai Raja Padi terus dikenang oleh masyarakat hingga generasi berikutnya. Ia bukan hanya seorang petani sukses, tetapi juga seorang ulama yang menunjukkan bahwa keberkahan hidup bisa diraih melalui keikhlasan, kerja keras, dan kepedulian kepada sesama. Namanya tertulis dalam sejarah sebagai simbol kedermawanan yang membawa perubahan besar bagi banyak orang.
Desa Sukamulyo pun kini dikenal sebagai pusat pertanian yang makmur, hasil dari perjuangan dan ketulusan seorang Kiai Danuri. Setiap musim panen, Kiai Danuri akan mengundang warga ke rumahnya untuk menerima bagian mereka. Tidak ada perbedaan perlakuan, semua mendapatkan sesuai kebutuhan masing-masing. Ia selalu berkata bahwa rezeki yang ia miliki adalah titipan Allah dan sudah seharusnya digunakan untuk membantu sesama. Prinsip ini menjadi dasar kehidupannya dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Namun, di tengah usia yang semakin uzur, Kiai Danuri mulai menunjukkan tanda-tanda kesehatan yang menurun. Meski begitu, semangatnya untuk berbagi tidak pernah pudar. Bahkan di masa-masa terakhirnya, ia tetap memastikan bahwa hasil panen terakhirnya dibagikan secara merata. Dalam sebuah pertemuan terakhir bersama warga, ia berpesan agar kebiasaan berbagi ini terus dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Kepergian Kiai Danuri meninggalkan duka mendalam bagi seluruh masyarakat kampung. Tidak hanya kehilangan seorang pemimpin spiritual, mereka juga kehilangan sosok yang begitu peduli terhadap kesejahteraan mereka. Namun, warisan nilai-nilai kebaikan dan kepedulian sosial yang ia tinggalkan terus menjadi pedoman hidup bagi komunitas tersebut. Kini, nama Kiai Danuri diabadikan dalam berbagai bentuk, termasuk nama sekolah dan gudang yang ia bangun untuk masyarakat. Kisah hidupnya menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat akan pentingnya berbagi dan kepedulian terhadap sesama. Sukamulyo tidak hanya mengenang Kiai Danuri sebagai seorang pemimpin, tetapi juga sebagai pelita yang menerangi kehidupan mereka.